Saat Pada mulanya, saat Allah menciptakan langit dan bumi, saat Dia menciptakan semua makhluk hidup, besar dan kecil yang hidup di laut, dan segala jenis burung bersayap, ternak, binatang merayap, semua hewan dan semua binatang liar, Yesus ada di sana. Saat Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, menurut gambar dan rupanya sendiri, dan saat Dia memerintahkan mereka untuk beranak cucu, Yesus ada di sana. Yesus bersama-sama dengan Allah, dan Dia adalah Allah, dan tak ada apapun yang dijadikan tanpa Dia. Saat pria dan wanita pertama ditipu oleh ular dan tidak menaati Allah, dosa dan kematian memasuki dunia. Umat manusia terpisah dari Allah. Tetapi Allah berjanji bahwa suatu hari seorang anak akan dilahirkan yang akan meremukkan kepala ular. Yesuslah anak ini. Saat tiba waktunya, Allah membuat perjanjian dengan seorang pria yang saleh bernama Abraham. Dia berjanji bahwa keturunan Abraham di masa depan akan memberkati setiap bangsa di dunia. Yesuslah keturunannya itu. Bertahun-tahun berlalu, kemudian Allah berfirman melalui nabinya Yesaya, menyatakan seorang anak telah lahir untuk kita, dan namanya akan disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pada waktu yang ditentukan, malaikat Gabriel menemui seorang perawan bernama Maria dan mengatakan bahwa Maria akan mengandung seorang anak dengan kuasa Roh Kudus. Anak ini akan disebut anak Allah. Maria akhirnya melahirkan anak tersebut. Dia menamainya Yesus, sebagaimana yang diperintahkan malaikat. Malaikat juga menampakkan diri kepada para gembala yang menggembalakan domba di malam hari dan berkata bahwa di Bethlehem seorang juru selamat telah lahir. Para gembala itu menemukan sang anak terbungkus kain lampin, terbaring di palungan. Saat Yesus berusia sekitar 30 tahun, dia dibaptis dengan air oleh Yohanes dan Roh Allah turun ke atas Yesus seperti burung merpati. Allah berfirman dari langit, menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yesus mengajar tentang Allah dengan hikmat dan pengertian. Dia menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang banyak, mengusir setan, dan bahkan membangkitkan orang mati. Yesus melakukan semua ini dengan kasih untuk membimbing manusia kembali kepada Allah, Bapanya, pencipta segalanya. Namun, bangsanya sendiri merendahkannya. Dia ditangkap, diludahi, dan dipukuli tanpa alasan. Mahkota duri diletakkan di kepalanya. Saat para penguasa Roma menawarkan untuk membebaskan Yesus, bangsanya sendiri menolaknya. Mereka mendesak agar dia dipaku ke kayu salib. Maka seorang gubernur Roma bernama Pontius Pilatus menghukum Yesus untuk disalib. Yesus dipaksa memikul salibnya ke sebuah bukit bernama Golgota. Tangan dan kakinya kemudian dipaku ke salib, dan dia dibiarkan mati bersama dua orang pencuri. Tetapi bahkan saat Yesus tergantung di salib, dia berseru kepada Bapanya di surga untuk mengampuni mereka yang menyalibnya. Langit menjadi gelap, dan setelah digantung di kayu salib berjam-jam, Yesus berkata, "Sudah selesai." Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan menghembuskan napas terakhirnya. Dia telah mencurahkan darahnya untuk dosa umat manusia. Bumi berguncang, dan tirai bait Allah terbelah dua. Mayatnya diturunkan dari salib, dibungkus kain kafan, dan ditempatkan di dalam kubur. Sebongkah batu besar digulingkan di depan pintu masuk, dan pasukan Roma berdiri menjaga. Tetapi pada hari ketiga, malaikat menggulingkan batu itu. Yesus bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari,
Dia menampakkan diri kepada para pengikutnya yang berseru kepadanya. Yesus mengajar para pengikutnya tentang kerajaan surga dan meminta mereka untuk tidak takut dan mewartakan kepada dunia semua yang mereka lihat dan dengar. Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya dan berseru kepada namanya akan diselamatkan dan disebut sebagai anak Allah. Kemudian Yesus naik ke surga, kembali kepada Bapanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,